Lovers, jumpa kembali dengan saya Meling di IAKN Podcast and Channel. Ngobrol berisi, bukan basa-basi. Ya, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan. Wah, perbedaan ini ada susah, ada gampangnya ya. Terkadang perbedaan menyatukan, namun kadang juga perbedaan itu sering menjadi alasan untuk seseorang berpisah. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu. Wah, narasumber kita jauh sekali dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang direktur lembaga kajian yang sudah puluhan tahun meneliti dan mendampingi masyarakat dalam isu keberagaman dalam kemasyarakatan. Dan beliau hadir di IAKN Kupang, kampus Kristen di ujung timur Indonesia. Kalau itu bukan bukti nyata bahwa beda itu keren, apalagi? Ya, kita akan mulai, namun sebelumnya izinkan saya membaca pantun dulu. Berlayar sampan dari Sungai Martapura. Cakep. Singgah di Kupang membawa salam hangat. Cakep. Beda warna bukan penghalang bicara. Cakep. Justru di situ persahabatan tercipta. Mantap. Wow. Terima kasih banyak. Langsung saja, hari ini kita kedatangan narasumber Direktur Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan LK3. Beliau adalah Bapak Abdani Solihin yang saya sapa dengan akrab Bro Dani. Ya, selamat datang di IAKN Podcast and Channel. Terima kasih sudah diundang. Ya. Ini suatu kebahagiaan bagi saya ini bisa mampir di sini. Podcast yang luar biasa saya pikir ya. Oke. Ya. Boleh tanya nih Bro, sudah berapa kali ke Kupang? Ke Kupang ini untuk kedua kalinya. Tapi yang pertama itu cuma transit. Oh, transit doang. Iya, transit. Waktu itu saya ada kegiatan di Waingapu ya. Oh, Sumba. Di Sumba di tahun lalu di bulan Agustus. Iya. Dan ini kesampaian. Okay. Kesampaian ke Kupang, ternyata ini kotanya indah sekali. Oh iya, sudah di jalan-jalan kemana saja nih? Kemarin ke pantai, kemarin ada beberapa tempat yang dikunjungi. Kebetulan juga terkait dengan LK3 ya. Karena kita pasti kalau kemana-mana itu pasti belajar. Oke. Dia mendengar cerita-cerita baik dan sebagainya lah. Ada beberapa sama kawan-kawan gemit dia di sini ya. Iya benar. Nah di situ kita diajak beberapa komunitas lah. Oke. Apa yang berkesan nih di kota Kupang nih? Yang berkesan di bayangan Bro? Iya, selain kota, saya pikir selain kota adalah keramah tamahannya ya. Oke. Saya mengalami bahwa orang sini itu ramah sekali. Wow, luar biasa ya. Iya, ramah sekali. Bahkan ada salam-salam itu. Iya, cium hidung ya. Cium hidung. Saya kaget. Ternyata itu bagian dari bagian penyambutan dan itu diterima sebagai saudara. Iya. Dan saya kaget kemarin ke komunitas itu saya disambut tari nih. Iya. Ada tarian luar biasa dan saya bersyukur karena penari-penarinya tuh muda-muda semua. Oh iya. Artinya kan kebudayaan itu punya regenerasi ya. Mudah-mudahan ini terus ya biar budaya kita tetap langgeng ya. Iya, karena menjaga budaya itu juga menjaga identitas. Betul. Gitu. Betul sekali. Apa makanan favorit nih selama di Kupang nih, Bro? Apa ya? Yang pasti sapi udah coba ya? Sapi saya sudah coba baik di Kalimantan Selatan juga ada ya. Maksudnya di Banjarmasin ada, tapi di sini authentically. Ada kemarin itu apa ya? Jagung ya. Oh, jagung ya. Jagung yang digeprek itu. Oh ya, jagung titi. Jagung titi. Wah, saya penasaran kemarin minta punya teman, saya beli. Ternyata enak. Oh. Saya pikir ini kayak popcorn tapi agak asin tapi tetap tetap otentik. Iya. Dan itu khas Alor. Ini salur ya? Ya, itu enak. Oh iya, enak ya. Iya, itu enak. Dan itu nggak ada di Banjarmasin nih. Tidak ada. Oh iya. Siap. Oke, Bro, kita langsung saja karena pasti IAKN lovers juga udah menunggu. Nah, judul episode kita kali ini tuh beda itu keren kok. Tapi jujurnya ada orang yang setuju, ada yang nggak setuju. Banyak yang justru merasa perbedaan itu sumber masalah. Nah, dari pengalaman Bro meneliti dan mendampingi masyarakat lewat LK3, kenapa menurut Bro perbedaan itu sesuatu yang berharga gitu? Iya, karena karena kita pahami sendiri kita yang misalnya saya punya anak kembar ya. Iya, punya anak kembar
laki-laki itu sama tapi tetap saja berbeda. Jadi memang problem kita adalah tidak mengenali perbedaan itu. Kita menganggap perbedaan itu sesuatu yang menjadi masalah, padahal perbedaan itu seharusnya menjadi kekuatan bagi kita karena ya pasti satu saudara, satu rahim saja tidak bisa tidak bisa sama ya. Jadi yang penting itu adalah memahami bahwa kita beda dan kita hidup dalam perbedaan itu. Kalau bahasa kita di sana ya, kalau bahasa kita di LK3, kita ini beragam dan hidup dalam keberagaman. Kalau seragam kan tidak menarik. Ya, betul. Gunung itu kalau dia rata tidak indah. Ya. Jadi dia harus tidak rata lah, maksudnya tidak sama. Jadi itu yang membuat kita indah. Perbedaan itu yang membuat indah. Kalau sama kan apa yang menarik ya. Oh gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, boleh sharing sedikit nih pengalaman Bro saat di LK3 nih. Kira-kira menangani kasus keberagaman apa saja di masyarakat? Ya. Yang terakhir kita justru mendorong bahwa karena kita menyiap Kalimantan Selatan itu sebagai Banjarmasin tentunya sebagai pintu gerbang IKN ya. Kita menyiapkan aturan lah biar kedepannya ini belajar dari pengalaman-pengalaman di banyak tempat di Indonesia juga tidak ada payung dalam mengelola keberagaman ini. Maka kita mendorong pemerintah kota untuk melahirkan satu perda namanya Perda Kerukunan Umat Beragama ya. Perda Toleransi Kehidupan Beragama. Ini bagian dari kami untuk menyiapkan bahwa IKN ini orang datang tidak hanya membawa uang atau keahlian tapi juga membawa ideologi. Maka kita siapkan kota ini, kalaupun terjadi permasalahan dan sebagainya kita punya payung hukum. Ya, itu yang kita lakukan di LK3. Tentu banyak hal lain juga kita sudah dari tahun 2000 melakukan kolaborasi antar agama ya, belajar bersama, mengenal, saling mengenal dan live in di satu tempat hidup bersama. Karena ternyata kalau kita bisa hidup bersama itu kita akan belajar saling memahami satu dan lainnya. Dan itu bagian dari kita mengenalkan keragaman atau mengenalkan perbedaan itu. Wah, luar biasa sekali nih ya kan lovers. Kalau kita bisa hidup bersama, kita akan saling memahami satu dengan yang lainnya. Nah, tapi nyatanya tidak semua begitu. Gitu. Nah, ada yang komunitas yang berhasil menjaga perbedaan itu dan menghargai keberagaman yang ada. Tapi ada komunitas yang hancur dan merasa tidak seragam lagi nih, gitu. Nah, menurut Bro, apa sih solusi bagi mereka yang demikian? Menurut Bro, titik poin, titik senternya itu di mana sih? Kenapa ada yang berhasil menjaga keberagaman, tapi ada yang gagal gitu? Ya, itu dimulai dengan pengalaman. Jadi saya pikir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan misalnya. Kita memberikan pengalaman itu kepada banyak orang yang beragam ya. Jadi salah satunya tadi metodenya bisa live-in, kita tinggal bersama. Nah, dalam tinggal bersama itu pada akhirnya kita memberikan mereka pengalaman mengakui bahwa mereka itu beragam dan hidup dalam keberagaman. Bertanya tentang apa saja yang ingin diketahui, baik suku, agama dan sebagainya. Nah, pengalaman itu yang saya pikir kurang banyak dimiliki. Karena ketika kita punya pengalaman bahwa kita hidup beragam, pada akhirnya kita punya pandangan lain. Saya juga dulu mengalami seperti itu ya. Tapi ketika saya punya pengalaman, misalnya minta maaf, orang Kaharingan kami bilangnya di sana ya. Kaharingan itu menyembah pohon misalnya dan sebagainya. Itu kan asumsi-asumsi yang ada sebelumnya. Ketika saya menginap, berteman, saya bisa menanyakan langsung itu. Dan akhirnya saya mengklarifikasi pikiran-pikiran saya itu. Nah, itu salah satu pengalaman-pengalaman itu saya pikir itu yang harus diberikan ya, bahwa kita ini beragam dan hidup dalam keberagaman itu. Nah, itu yang saya kira juga, dan keterbukaan ya tentunya juga. Jadi ketika ada orang bertanyalah, tapi juga kalau pengen bertanya tuh bertanya bagian dari mengetahui. Iya, betul. Bukan untuk mau bagian untuk siapa yang paling benar. Itu yang penting itu berbagi pengalaman. Dan kalau orang bertanya, berikanlah jawaban agar
rasa ingin tahu mereka itu mereka temukan jawabannya. Iya. Nah, pengalaman-pengalaman itu saya pikir yang harus dimaksimalkan ya melalui forum apa saja. Kalau kita setiap kegiatan kita pesertanya harus seragam ya. Karena itu bagian untuk kita saling memfasilitasi orang untuk bisa bertemu dan kalau bisa kedepannya bisa saling berkolaborasi membuat kegiatan bersama begitu. Oke. Nah, LK3 masuk kampus nggak? Goes to kampus nggak? Kita masuk kampus, kita ada punya namanya Sekolah Keragaman Banua ya. Kira-kira apa yang dilakukan aja tuh kalau di kampus? Kalau di kampus itu kita satu misalnya kalau sebelum Sekolah Keberagaman Banua ini kita bisa mengadakan diskusi, nonton film, kemudian kegiatan bersama. Kegiatan bersama itu misalnya pentas seni dan sebagainya. Nah, kita kumpulkan kawan-kawan itu untuk punya kegiatan bersama. Ada diskusi, ada nonton film, kemudian seperti yang saya bilang tadi pada pentas seni. Nah, tidak hanya di kampus, kita ajak juga mereka ke ruang publik area dan kita ingin sampaikan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh kawan-kawan yang berbeda-beda. Nah, jadi ke kampus itu bagian dari kita juga menyemaikan pelajaran keragaman itu sendiri. Wah, luar biasa sekali nih ya Ken Lovers. Ternyata LK3 juga goes to kampus ya. Iya, bukan hanya di desa-desa saja. Iya, dan sekarang tuh kita ada Sekolah Keragaman Banua. Wah. Iya, jadi saya kerjasama dengan UIN sama dengan STT ya. Nah, kita melaksanakan Sekolah Keragaman Banua untuk belajar soal keragaman itu seperti apa, dan kami harapkan ya, nanti mereka ini yang menjadi penyebar perdamaian itulah. Nah, kalau menurut Bro Dhani sendiri, bagaimana caranya supaya kampus itu bisa menjadi model keberagaman? Yang pasti dia harus yang pasti dia harus progresif ya. Kampus harus jadi pioner bahwa manusia itu beragam dan dia harus punya program-program untuk mengenalkan keberagaman itu. Saya pikir IAKN punya potensi untuk itu karena ada di sini juga beragam kan. Iya, betul, beragam suku. Beragam suku, ada agama juga. Saya pikir ini bisa menjadi pioner dengan kampus-kampus yang lainnya misalnya ataupun bekerja sama dengan FKUB misalnya. Nah, membuat program keberagaman untuk pemuda atau mahasiswa begitu atau saling belajar. Kita ada program untuk belajar dari rumah ibadah. Oh, ada kunjungan rumah ibadah, Tor toleransi. Jadi berkunjung belajar. Jadi kalau ada yang ke pedesaan, tapi juga di perkotaan kita punya kelompok itu. Gitu ya, grup ya. Iya, bisa mahasiswa, bisa SMA gitu. Wah, belajar. Luar biasa sekali nih IAKN Lovers. Nah, Bro Dhani, kira-kira nih dalam menghidupi keberagaman, apa peran pemimpin komunitas atau pimpinan kampus, apa peran dosen di dalamnya, apa peran tenaga kependidikan, apa peran mahasiswa sebagai model keberagaman, dan jika terjadi konflik, bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut? Ya, yang pasti itu tadi saya pikir kalau kampus ya dia harus menjadi pioner dan memberikan fasilitas kepada mahasiswanya untuk mengenal keragaman itu. Entah bagaimana caranya, bisa melalui event-event yang ada di kampus. Kemudian dan itu harus didukung dan serta meningkatkan pemahaman ya. Dan yang paling penting itu saya pikir adalah keterbukaan bahwa keberagaman itu bagian nyata dari sesuatu yang ada di kita dan lingkungan kita. Nah, kalau memungkinkan bisa kerjasama lintas ya, sebenarnya lintas kampus gitu. Dulu saya ingat sekali kita mendorong STT, YKE dan IAIN dulu ya, itu untuk bisa saling bekerja sama. Jadi ketika kawan-kawan STT ini ingin belajar soal Islamisasi, maka dosen-dosen IAIN mengajar di sana begitu sebaliknya. Kolaborasi ya. Iya, begitu sebaliknya. Nah, itu ternyata sesuatu yang sangat bagus sampai sekarang gitu. Nah, pikir itu bisa dilakukan ya, dilakukan oleh kampus. Walaupun saya yakin dan percaya
IAKN ini sudah melampaui itu, tapi paling tidak ada hal-hal kecil yang kira-kira bisa saling menguatkan ya, saling menguatkan gitu. Wah, luar biasa sekali. Tadi memang Bro Dani sempat singgung beri ruang ya, beri ruang ya. Ya, dialog ya secara bersama-sama. Nah, kalau menurut Bro Dani sendiri nih, apa closing statement atau pesan Bro Dani bagi Civitas Akademika IAKN Kupang ataupun bagi IAKN lovers? Karena biasanya yang nonton podcast ini bukan hanya Civitas Akademika, tetapi juga pemirsa setia yang selalu ikutin. Kita punya followers di media sosial yang selalu ikutin IAKN Podcast and Channel. Nah, kira-kira apa pesan Bro Dani kepada Civitas Akademika dan juga kepada IAKN lovers terkait hal ini? Gimana harus menjadi model keberagaman atau model perdamaian? Iya, jangan berpuas diri, saya pikir, dan kita harus menyadari siapa kita di antara keberagaman ini. Kalau kita memahami itu, maka kita akan belajar bahwa kita tidak bisa sendiri. Makan saja kita perlu bantuan nelayan untuk mendapatkan ikannya. Garam tidak bisa kita siapkan, ada yang menyiapkan dan lainnya ya. Kita bensin tidak bisa mengolah, ada yang menyiapkan dan sebagainya. Itu yang penting untuk kita camkan, bahwa kita ini hanya secuil dari keragaman, dan di kita juga penuh banyak identitas, dan kita harus memahami bahwa kita ini bagian dari banyak identitas, dan ketika kita paham identitas, maka kita memahami bahwa diri kita ini adalah beragam. Dan yang penting adalah bahwa kita yakini bahwa kita ini beragam dan kita hidup dalam keberagaman itu sendiri. Ya, betul sekali. Jadi memang kita hidup dalam keberagaman ya. Nah, terakhir satu Bro, kira-kira apa yang bisa kita kolaborasi nih ke depan, apalagi IAKN Kupang dengan LK3 udah MOU nih. Kira-kira kolaborasi apa yang bisa kita bangun ke depan, baik itu dalam pendidikan, pengajaran, penelitian dan PKM? Ya, kita bisa melakukan, kalau untuk penelitian kita mungkin bisa nanti melakukan penelitian bersama ya, soal kolaborasi misalnya kita melihat bagaimana praktek-praktek keberagaman yang ada di sini dan di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin. Kemudian kita bisa saling bertukar pengetahuan soal membangun praktek baik membangun perdamaian itu melalui modul yang ada. Kita bisa belajar bersama, kemudian kita bisa pelatihan seperti itu. Pelatihan seperti itu. Kalaupun nanti kita ada live in setiap tahun, kalaupun nanti mahasiswa ini bisa ikut ke sana, berangkat saja nanti soal makan dan sebagainya kita fasilitasi di sana. Luar biasa sekali nih IAKN lovers. Biar belajar kan, kami juga belajar, kawan-kawan juga saling belajar, dan saya pikir kita saling belajar itu semakin bertambah ke pemahaman dan pengalaman kita soal keberagaman itu sendiri. Takutnya nanti mahasiswa ke sana langsung jatuh cinta dengan Nona Kalimantan nih. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun jatuh cinta bagus ya. Ya gitu ya. Keberagamannya langsung dapat ya. Oke, ya terima kasih banyak Bro Dani. Terima kasih banyak sudah diundang. Yang sudah berkenan hadir di IAKN Podcast and Channel. Kiranya ini bukan pertama dan terakhir ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tahun depan lagi saya ke sini kita bisa membuat kegiatan bersama ya. Boleh. Doakan ya. Saja. Ya, doakan ya, mudah-mudahan kita bisa ke sini. Amin. Ya, IAKN lovers, menarik ya pembahasan kita hari ini. Bro Dani juga sudah sharing pengalaman di LK3 bagaimana mereka membangun kebersamaan, keberagaman itu ya. Dan ini yang kita perlu tahu, bahwa keberagaman itu bukan beban yang kita pikul. Keberagaman adalah mahkota yang kita kenakan sebagai bangsa Indonesia. Dan kita di IAKN Kupang, di Flobamora yang indah ini, yang berbeda, satu suku dengan yang lainnya, satu bahasa dengan yang lainnya, karena di NTT ini beda bahasa, Kak. Iya, itu yang membuat indah ya kan? Iya, benar. Saya kesini akhirnya banyak belajar bahasa. Betul. Iya. Bahasa Rote berbeda dengan bahasa Alor, berbeda dengan bahasa Timur dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu bukti nyata bahwa Indonesia itu kaya akan keberagaman. Itulah pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya slogan, tetapi kenyataan hidup yang harus kita jalani setiap hari. Nah,
Kalau episode kali ini menyentuh kita, ya kan lovers, jangan lupa untuk share, bagikan, komen supaya semakin banyak orang yang menerima pesan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe media sosial kampus IAKN Kupang. Ada YouTube, ada Facebook, Instagram, dan TikTok. Ya. Terima kasih banyak IAKN lovers, dan terima kasih juga Bro Dani yang terima kasih kembali, ya. Senang sekali. Ya, terima kasih banyak, kiranya tidak bosan-bosan dengan Kupang, khususnya IAKN Kupang. Tidak bosan. Indah sekali nih. Iya, terima kasih banyak IAKN lovers. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama kami. IAKN Podcast and Channel, ngobrol berisi, bukan basa-basi. Bye-bye. Oke.